Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfonso Van Rico Marbun dengan nomor induk mahasiswa 180574201087. Saya berkuliah di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum, Departemen Pidana, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, dan materi yang ingin saya dijelaskan terkait desain industri. Email saya alfonso.marbun02@gmail.com. Baik, langsung aja ke penjelasan. Di sini ada beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan di dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama, di bab 1, pengertian desain industri. Yang kedua, dasar hukum desain industri. Yang ketiga, desain industri yang dapat didasarkan dan yang tidak mendapat perlindungan. Yang keempat, klaim desain industri yang dilindungi. Dan yang kelima, syarat permohonan pendaftaran desain industri. Dan yang keenam, prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Yang ketujuh, manfaat mendaftarkan desain industri. Yang kedelapan, pengalihan hak desain industri. Dan yang kesembilan, masa perlindungan desain industri. Langsung aja kita ke bab yang pertama terkait tentang pengertian desain industri. Pengertian desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang di bab kedua, dasar hukum industri. Dasar hukum desain industri. Pemerintah telah mengatur hak desain industri dalam peraturan antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu Undang-Undang Desain Industri. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31/200 tentang Desain Industri. Lanjut. Di yang bab ketiga, saya ingin menjelaskan terkait tentang desain industri yang dapat didaftarkan dan yang tidak dapat mendapatkan perlindungan. Desain industri yang dapat didaftarkan dan yang tidak mendapatkan perlindungan. Yang A, desain industri yang dapat didaftarkan. Pertama, desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty, dengan catatan jika pada tanggal penerima permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang B, desain industri yang tidak mendapatkan perlindungan. Tidak semua desain industri mendapatkan perlindungan. Hak desain industri tidak bisa diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bab yang keempat, saya ingin menjelaskan terkait klaim desain industri yang dilindungi. Ada berbagai klaim desain industri yang dilindungi. Macam-macam klaim yang bisa dipilih atau dikombinasikan satu sama lain untuk dilindungi. Yang pertama, satu, bentuknya adalah keseluruhan kontur terkeluar dari wujud 3 dimensi suatu benda atau produk tanpa detail atau ornamen. Contoh, bentuk botol adalah keseluruhan kontur terluar dari botol tersebut tanpa ornamen atau relatif pada permukaan botol. Yang kedua, konfigurasi adalah kombinasi lebih dari satu bentuk 3 dimensi yang menyusun benda produk secara keseluruhan, termasuk ornamen berupa bagian yang menonjol, cekung, lubang, tombol, garis, dan sebagainya, beserta posisi atau susunannya pada permukaan desain industri. Contohnya itu, konfigurasi dari handphone adalah kombinasi layar monitor dan keyboard, termasuk detail atau ornamen berupa tombol, kamera, dan sebagainya pada handphone tersebut.
Yang berikutnya ada komposisi garis. Adalah kombinasi dua dimensi dari garis yang ditampilkan pada permukaan produk, contoh motif border pada pakaian. Yang keempat, komposisi warna adalah kombinasi dua dimensi dari warna yang ditampilkan pada permukaan produk. Pada umumnya, klaim komposisi warna tidak berdiri sendiri melainkan merupakan kombinasi dengan komposisi garis sehingga klaim menjadi komposisi garis dan warna. Contoh, komposisi garis dan warna pada label kemasan botol. Jika desain industri hanya memiliki satu tampak, maka cukup satu tampak saja yang dicantumkan. Contoh, komposisi garis dan warna pada kotak kemasan kardus. Di bab 5, saya ingin menjelaskan syarat permohonan pendaftaran desain industri. Syarat permohonan pendaftaran desain industri. Untuk mendapatkan hak perlindungan ini, ada sejumlah syarat dokumen yang harus dipenuhi. Syarat untuk perorangan. Berikut ini syarat pendaftaran bagi perorangan antara lain: scan fotokopi KTP pemohon bagi WNI, scan fotokopi KITAP atau KITAS pemohon bagi WNA, gambar foto dari desain tampak atas, bawah, samping kiri, samping kanan, tampak belakang, bawah, tampak perspektif. Uraian desain industri mengenai desain yang dimintai perlindungan. Syarat untuk badan usaha. Berikut ini syarat pendaftaran bagi badan usaha antara lain: akte pendiri badan usaha, scan fotokopi NPWP, scan fotokopi KTP atau NPWP direktur utama, scan fotokopi pendesain, surat kuasa perusahaan dari direktur utama, gambar foto dari desain tampak atas, bawah, samping kiri, samping kanan, tampak belakang, bawah, tampak perspektif. Uraian desain industri mengenai desain yang dimintai perlindungan, dokumen terkait lainnya. Ini dia prosedurnya, prosedur permohonan pendaftarannya. Di sini saya ingin menjelaskan, di bab 6 saya ingin menjelaskan tentang prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membuat permohonan pendaftaran. Berikut ini prosedurnya. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Ada beberapa poin yang harus diisi di dalam formulir permohonan tersebut, yaitu waktu pembuatan surat permohonan, tanggal, bulan, dan tahun, identitas pemohon, serta nama dan alamat lengkap kuasa hukum atau jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum. Yang kedua, surat permohonan yang telah ditandatangani. Setelah mengisi formulir permohonan, kemudian ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan dan surat pernyataan kepemilikan desain industri. Yang ketiga, bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon lengkap dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Yang keempat, jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, harus dilampirkan pernyataan lengkap dengan bukti kuat bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan pendaftarannya. Yang kelima, membayar biaya administrasi. Prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Yang terakhir, menunggu pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah semua proses administrasi berjalan dengan lancar. Jika ada kekurangan akan dimintai untuk melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 3 bulan. Yang ketujuh, saya ingin menjelaskan terkait manfaat mendaftarkan desain industri. Di sini ada 5 manfaat mendaftarkan desain industri. Yang pertama, mendapatkan legalitas hukum, mencegah adanya pemalsuan, meningkatkan nilai komersial, desain dapat dijual kembali, menciptakan persaingan secara sehat. Yang ke-8, pengalihan hak desain industri. Pengalihan hak desain industri. Hak desain industri bisa dialihkan dengan antara lain pewarisan, hibah, perjanjian tertulis,
wasiat atau sebab lain yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan. Di bab yang terakhir, bab 9, masa perlindungan desain industri. Masa perlindungan desain industri. Sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri, masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat atau memakai atau menjual atau mengimpor atau mengekspor dan atau mengedarkan produk-produk terkait tanpa izin. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya terkait mata kuliah hak kekayaan intelektual dengan materi desain industri. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat komen di kolom komentar atau dapat menghubungi melalui email saya alfonso@gmail.com, nomor WhatsApp saya, dan nomor HP saya, Facebook saya, IG saya, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santiom, dan salam kebajikan. Maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan bagi teman-teman, saya minta maaf. Sekian dari saya, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan dan teman-teman yang menonton channel saya.